Akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup konsep, mekanisme, penerapan akuntabilitas PNS yang akuntabel. Yang pertama, tentang konsep. Konsep akuntabilitas yaitu pengertian. Pengertian akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban seseorang yang harus dicapai kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan visi dan misi suatu instansi atau organisasi. Aspek akuntabilitas terbagi 5, yaitu pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas yaitu menyediakan kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkat akuntabilitas yaitu mencakup akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas sekunder. Mekanisme akuntabilitas. Definisi mekanisme. Mekanisme adalah kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Mekanisme di birokrasi, yaitu restart, kontrak kerja, LAKIV. Lingkungan kerja yang akuntabel yaitu mencakup kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsekuensi. Framework adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan, melakukan implementasi dan memantau kemajuan, memberikan laporan, dan melakukan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang ketiga yaitu tentang penerapan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas di instansi yaitu dengan cara transparansi dan akses informasi. Selanjutnya, praktek kecurangan, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Konflik kepentingan. PNS yang akuntabilitas yaitu dengan berperilaku berkaitan dengan transparansi dan akses internet, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan mengambil keputusan yang akuntabel. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya.
Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme terdapat pada sila ke-1. Penerapannya, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Indonesia, Pancasila sebagai pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi sila kedua di luar Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pedoman politik luar negeri, bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi sila ketiga, yaitu bangsa yang cinta tanah air, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan, dan bangsa yang demokratis. Implementasi sila keempat, yaitu dengan bangsa yang demokratis. Implementasi sila kelima, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Yang dimaksud dengan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan yaitu dengan tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, ataupun golongan. Memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Fungsi ASN. Fungsi ASN terbagi 4, yaitu ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelayan publik yaitu ASN profesional, ASN yang melayani publik, ASN berintegrasi tinggi. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yaitu peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi public figure dan teladan di lingkungan masyarakat, bersikap netral dan adil. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, ASN berintegrasi tinggi. Terima kasih.